Jadi sampean bisa Mbak Mas Agung daerah mana, Mas? Dari sini Mas, dari udah teman yang komando sampean itu yang nanti keluar Pantura Gebang itu kan. Ya kan emang waktu itu kan lagi mencret kan, Mas mudas. Begitu keluar saya ini tidur nggak ngeliat Mas Agung. Karena itu jaraknya kan paling cuma 4 meter itu dari jalan raya. Namanya mungkin suruh risau lah. Sampean dari situ terus arah mana? Ya tidur. Enggak, mesti kan sebulan baru ketemu. Iya, arah itu dari Gebang itu, sama Gebangan, Babakan kan, arah Babakan. Akhirnya di situ ada ya 2 malam juga itu. Akhirnya ya saya langsung arah nyari Kuningan, tapi yang dari Cipatajah itu, yang dari Lemabang, tapi belum nyampe itu udah balik lagi lewat jalan yang berbeda. Habis itu lah aja ke Cirebon kota. Sampai Cirebon kota. Cirebon kota. Berarti ya lewat daerah Sidang Laut. Iya, Sidang Laut terus itu kalau ke sana. Buntet. Pesantren Buntet. Iya, Buntet. Ketemu sama ini Mas Samsul di situ. Pertama kali ketemu. Oh iya, Mas Samsul rumahnya sana, sama istrinya. Lewat jalan lewatannya itu. Cirebon kota ada beberapa hari terus ketemu itu si Mas Haryanto sama Mas Sri Hadi itu. Mas tanya baru seminggu kan. Akhirnya ada 4 malam mungkin arah sini. Akhirnya pas di daerah Cibogo, emang ya harus bisa ini. Saya nyari jalan yang lain, arah ke Babakan yang itu tembusnya. Dia kan lurus nyampe ke arah Pabuaran kan. Saya ambil kiri. Udah habis itu udah. Itu Babakan, tapi saya ambil arah ini ke sana, sampai ke Sitanggal, Jati Barang, terus daerah timur berarti? Iya, terus daerah timur, biasa muter sampai Purwokerto? Enggak Mas, tapi sampai rumah? Enggak lah, itu yang dihindari. Bingung, masalahnya itu bakalan ojek itu sama pada semua, karena repot itu. Malah ada garuan nanti. Iya, malah ngejadiin ntar ya. Tapi sempat sampai Bandar Kawung? Enggak, saya cuma ini aja Mas, dari Slawi saya itu. Slawi terus? Slawi, ya udah Slawi. Tapi jalan arahnya ya arah Celduk ya? Ya, Slawi itu saya akhirnya ke Jati Barang lagi. Oh, ikut muter-muter terus ke Brebes. Karena itu di lalanya saya itu yang dari Jepang itu saya ini memang ketemu Pak Sularto itu kan. Pak Sularto. Iya, itu kan saya rencana kan tadinya udah kepengen ke Bekasi Mas, tapi jalannya tuh di Palimanan itu saya ini kena petilan besi yang kayak julid itu, jadi ininya nyampe ini mungkin itu kali udah suruh jalan jangan jauh-jauh. Karena saya udah itu tadi rencananya ke sana ya, sedikit otaknya nggak bener Mas, ya artinya sudah terpikir Bekasi Jakarta berjamaah gitu Mas. Ya minimal ada harapan gitu. Tapi itu tuh yang aduh, ya akhirnya sampai Jati Barang juga Indramayu, trek jalur yang Karangampel itu kan jarang itu di situ. Iya, Karangampel kan. Jarang. Berarti lewat Gunung Jati. Iya, Gunung Jati Mas. Pokoknya habis. Aduh. Jati Karangampel. Berarti Jati Barang Indramayu, Jati Barang. Ya, itu Wetan Kulon itu. Wetan Kulon berarti kan Jati Barang. Ya, cuma Aji Barang aja yang nggak jadi Mas. Sama yang Brebes. Dua tempat Jati Barang tuh. Lah itu berarti selama misa Mas Agungnya kemana? Katanya arah ke Tegal itu, coba bertanya 12 hari itu katanya itu. Oh, berarti kan misalnya di sini di Babakan. Nah, ini Babakan udah ngebuka malah di sini Mas, di Pelayangan udah mulai pisah. Oh, pisah. Nah, Mas Agung ya sudah arahan itu. Habis kan itu dia ke Tegal sana. Iya, katanya itu yang dari ini yang arah tembus nggak nyampe ke Pabuaran, cuma
yang arah ke Losari ini, yang tembus ini situ katanya. Habis itu ke Losari terus ikutin Tegal itu sampai ke Mas Agung itu katanya apa ya, Kalongan kalau nggak salah. Daerah timur ya. Banyak kalau saya mau betah di Tegal kota sih pun ketemu orang lama itu. Saya juga kayaknya udah dirasa udah nggak betah karena udah jalannya aspal semua ini. Makanya udah ambil sawi. Ya daerah selatanan agak nanti ya. Sama lah panasnya juga sama. Cuman juga banyak iup-iupannya. Kalau dekat Pantura nih kadang kalau di daerah Brebes itu kalau pas lagi nggak ada pohon-pohonan itu yang lagi sawah-sawah itu kayaknya jauh banget panasnya, kayak di atas kepala. Bener. Ada anginnya gede mas, nggak karuan. Anginnya besar, anginnya angin panas lagi. Atas panas, hawanya panas, aspalnya juga panas. Haus. Kayaknya ibarat itu rezekinya kurang deras. Di Pantura mas, terlalu cuek. Ya memang ternyata ya itu ya. Jadi memang apa yang ya sendirilah, ada yang memang orang mengapa di sana adanya banyak yang ada rezekinya gitu kan. Ternyata orang lain kan berbeda gitu kan. Ya pokoknya semakin berharap sama makhluk ya siap-siap kecewa aja. Iya mas. Berharap sama makhluk siap-siap kecewa. Ada pengalaman yang lucu yang bikin nangis atau nangis ya enggak sih mas, cuma Allah aja antik mas, mau ngasih rezeki mas itu ya. Pokoknya ya kalau nggak diusir ya ketabrak kayak itu lah. Dia sering diusir itu kan. Itu biasanya titiknya gitu, ini biasanya mau dapat makan artinya dari sang pengusir. kalau enggak ya dari orang lain gitu. Ada yang juga ditabrak dulu baru dapat makan gitu. luar biasa. Berani ya standar lah, belum ada, nggak ada yang ya. Tapi kan seenggaknya kan untuk cara menyikapi sesuatu kan, kalau sudah mengalami kayak di jalan kan nanti kan lebih luas pemandangannya, banyak yang dilihat, pengalaman yang dilihat ya. Di mana-mana kan berbeda-beda, perbedaan sudut pandang, perbedaan budaya, juga kulturnya, bahasanya juga beda-beda. Ada yang bahasa ngapak, cara bercandanya kayak gini. Muslim keadaan umat Islamnya seperti ini. Mungkin di daerah Sunda cara kesehariannya seperti itu kan, banyak mengamati. Daerah Indramayu seperti itu, jadi kan ya, banyak pelajaran. Memang ini mas, kalau pas di Ngetan itu tuh ternyata akal-akalan itu tuh nggak berlaku sih mas ya, ternyata mas ya. Akal-akalan itu kurang berlaku, artinya kalau apa ya, maksudnya nanggung gini. Jadi pasrahnya mungkin setengah, akalnya juga ragu-ragu gitu. Artinya kan pernah itu kan udah minggu berapa gitu kan, udah memang nggak dapat itu. Raja Pur itu kan tiap hari itu, tiap Jumat itu biasalah pembagian kan. Itu habis subuh itu kan nongkrong di pojokan yang salah. Kalau menurut saya salah, nanti nggak dapat sasaran orang begini gitu kan. Nah saya itu mulai mas akalnya tertarik gitu mas, kayaknya udah mulai tumbuh itu. Kok ngeliat pojok sana kok kayaknya rame banget kan, puluh-puluhan orang itu ternyata yang itu dari mulai subuh itu kan, dari beberapa grup, ada perorangan, ada apa itu kan. Saya coba pindah ke sana gitu
ya ternyata ya tetap aja nggak disamperin gitu kan. Akhirnya udah saya akhirnya cepet-cepet ingat lagi, wah ini mah udah saya mah namanya udah nyari ini bukan terima gitu. Karena ya alhamdulillah wah saya tinggalin daripada pusing gitu kan. Bener itu ternyata akal-akalan nggak berlaku lah. Bener. Kalau Ya. posisi ngeten mau misalnya mau pinter kayak apa tetap enggak artinya. Ya mungkin kalau akal-akalannya semua nekat gitu ya, artinya udah nggak ngikuti aturan sih, mungkin artinya dengan apa ya jelas-jelas semi minta gitu loh Mas. Mungkin ya tapi kalau setengah ya nggak jadi gitu. Nah itu kan kayak seperti itu kan langsung dijawab di tempat kan. Iya, Dijawab di tempat. Oh ternyata kalau saya masih mengharap, itu kan kita masih mengharap iya. dari pemberian orang. Entah kita biar orang tuh ngasih, oh ngumpul di situ lah. Misalnya ada hari Jumat ada orang sedekah makanan, kita kan sudah ada pengharapan di situ kan, ke orangnya bukan ke Allahnya. Nah ternyata setelah kita posisikan diri sini nggak dapat, pindah ke sana juga nggak dapat. Nah, akhirnya kita berharap sama manusianya, kita rontok. Akhirnya kita oh iya dikasih sadar sama Allah. Iya saya berharapnya harusnya sama Allahnya, bukan sama makhluknya. Ya makanya itu pokoknya sebagian kalau kita bertawakal sama makhluk, ya pokoknya siap-siap kecewa. Banyak kecewanya daripada apa yang lainnya. Karena makhluk itu belum tentu tahu apa yang kita butuhkan. Allah kan tahu segalanya. Cuma ya Allah kan selalu memberi apa yang kita butuhkan, bukan apa yang kita inginkan aja kan. Tapi yang kita butuhkan semuanya kan ditanggung sama Allah. Ya salah satu nanti pelajarannya ya seperti itu. Itulah, jadi kalau di proses itu memang kita itu kalau pas itu memang mungkin itu artinya lagi diposisikan kepada makom tadi itu kali Mas ya. Tadi itu jadi memang seluruh itu kalau berusaha itu malah banyak gagalnya Mas gitu kan. Apa? Kalau berusaha itu malah banyak gagalnya, tapi di saat kita udah pasrah nggak mikir malah didatangkan gitu kan. Jadi harusnya kan usaha malah lebih gede harapannya kan, tapi enggak ternyata gitu loh. Malah yang kita sudah nggak perlu berusaha, kalau udah saatnya ya sudah gitu kan, udah didatangkan gitu kan. Iya kalau di Ngedan itu kan belajar untuk tawakal sama Allah. Kayak seperti makom tajrid, orang rezekinya ditanggung sama Allah. Itu juga nanti yang memindahkan ke makom asbab ke makom tajrid itu kan juga Allah. Ya yang penting diniatkan berdoa sama Allah biar nanti dipindahkan ke tajrid. Cuma sebelum kita dipindahkan juga kita kan terus memosisikan seperti orang tajwid kan juga enggak, tetap harus kita berusaha sesuai kapasitas kita. Dan nanti kayak orang bekerja terus nanti kok malah biar bisa tajwid nanti keluar dari kerjaannya, ya itu nanti juga salah, kurang pas. Jadi tetap bekerja tapi tetap berdoa biar nanti pindahkan ke makom tajrid. Itu kan selama kok belum dipindahkan sama Allah ke makom tajrid, ya tetap berusaha terus, kerja terus. Nanti bisa jadi kayak musim kayak gini kan akhirnya dari kerjaannya dikeluarkan sendiri. Jadi dia nggak keluar, dia nggak mengeluarkan diri tapi kan dikeluarkan. Itu kan caranya Allah. Kalau kita yang mengajukan keluar sendiri berarti kan ego kita ya makanya masih asbab. Makanya kita belajar untuk tajrid waktu ngedan itu memang harus belajar
bener-bener sih ya, kita ikhtiarnya di jalan ya kita cuma dikir Allah Allah itu atau sholawatan, cuma dikir sama Allah, semakin sama Allah. Paling nanti ada orang lewat bawa makanan, ya Allah ya kita berharapnya muncul, cuma kan ditindas lagi sama harapan kita ke Nah, itu Allah. Mas ya, termasuk salah satu dari kita sudah berdoa aja itu suatu anugerah Mas ya. Jadi ternyata itu kemarin ya itu Mas, itu artinya dari ternyata dari kretek niat adanya berdoa aja itu udah kayak macam anugerah. Itu ternyata kan berdoa itu kan ya untuk menjadikan yang artinya di sini memang melakukan perintah itu Mas, dan itu ada kretek itu tuh ternyata memang nggak setiap hari gitu kan, ada saat-saatnya gitu. Jadi kan berdoa itu juga memang suatu anugerah ternyata ya itu, dan nanti pengabulannya gitu. Jadi di saat hati ini memang posisinya ada koisolah ini ya, kok pengen berdoa harus berdoa gitu kan, dan nanti juga benar itu di situ saya merasakan. Jadi ternyata ya itulah yang ya itu mengatakan memang belum ada perintah berdoa gitu kan, gitu kan artinya gitu ya. Walaupun yang artinya yang keseharian itu kan ya berdoa ya, semua kan berdoa lah ya, tapi istilahnya kita yang lebih fokus satu hajat gitu Mas, ternyata kan nggak setiap hari gitu kan di anugerahi itu. Ternyata iya benar itu, kalau sudah ada ketat itu berdoa yang dilalanya memang itu. Iya emang juga kalau enggak semua kan juga anugerah dari Allah. Enggak semuanya kan bisa merasakan nikmatnya orang berdoa itu kan, enggak semuanya orang. Ya rata-rata kayak kita sendiri kalau berdoa ya pengen agar hajat kita dikabulkan. Tapi kan juga ada orang yang menikmati itu loh, proses berdoanya itu loh. Bukan masalah mau diterima mau enggak, mau nanti dikabul mau enggak, tapi dia menikmati proses di dalam doanya itu, senang karena dapat perintahnya Allah untuk berdoa. Karena sudah bisa menikmati itu berarti dia ada orang seperti itu, berarti mereka sudah yakin bahwa Allah pasti mengijabahkan doanya. Tapi itu dia di dalam proses doanya aja sudah menikmati loh. Ya, misal kok dikasih balasan sama Allah ya terserah, enggak ya terserah. Tapi menikmati di dalam doanya. Iya. Ya itu kemarin saya alhamdulillah yang merasakan itu di situ maksudnya. Jadi artinya yang lupa, yang dari tahu saya ya gitu, oh berarti begini artinya gitu. Artinya orang merasakan artinya ya kita enggak malah seolah-olah apa ya bukan artinya bukan harus kudu dijawab, tapi kayak semangat sekali gitu loh Mas, artinya itu loh, ada semangat berdoa gitu loh. Bahkan pengharapan ya mungkin Mas saya artinya malah lebih nikmat berdoanya gitu kan. Nah, iya. Itu ada masanya ya seperti itu ya. Terus ini Mas yang kadang buat pelajaran itu yang masalah BAB itu Mas, itu ya untuk orang-orang yang mungkin teman-teman jamaah dulu semua yang ini ya, kalau jangan ditahan-tahan lah. Kalau saya itu kemarin gitu Mas ngalami saya tahan-tahan Mas sampai ada seminggu lebih sampai 10 hari Mas. Ya yang akhirnya awal-awalnya itu saya memang nahan, sampai akhirnya berhari-hari nggak kepengen BAB, tapi pada saatnya kewalahan Mas. Jadi bener-bener ini ya Mas, jadi mungkin ujungnya itu sudah kayak batu Mas. Jadi itu saya dalam sehari itu sudah mau keluar tapi udah nggak ketahan, sampai 4 kali Mas. Pertama di pagi di kali di Sanggarung ya ini ya, nggak keluar Mas, biji lah namanya, udah ada biji lah, saya bukan panjangnya biji gitu kan, nggak keluar sakitnya ya ampun. Siang sedikit ke masjid ada 2-3 jam tuh di itu sebelum zuhur nggak keluar. Akhirnya udah habis waktu zuhur, akhirnya saya niatin di jamak di Takhir Raja itu di Kalen itu nggak keluar juga. Akhirnya kalau keluar itu menjelang maghrib, dan ternyata apa jadi Mas, darahnya Mas banyak banget Mas,
bersama darah itu. Makanya udah habis itu saya rutin lah, misalkan setiap subuh kalau minimal 2 hari sekali lah itu harus diusahakan. Daripada itu sih keras sih, itu nyampe berdarah-darah itu karena kasihkan nahan gitu. Ya banyak pelajarannya lah. Iya. Kotoran aja itu harus dibuang, malah justru malah karena kotoran kok malah disimpan ya. Jadi dibuang, buang Ya, kotoran. berawal dari malesnya itu. Buang kotoran itu juga nikmat kok. Nah, kalau nggak bisa kotoran nggak bisa kebuang itu kan juga jadinya kan nikmatnya berkurang. Luar biasa. 41 hari jalan. Berarti dari sini ke arah Cirebon kota dulu ya, sampai Ya. ke Indramayu ya. Ya biasa dilalanya itu yang satu tuh hobinya bikin lingkaran mas. Ibarat bikin lingkaran tuh muterin gitu. Cuma ini aja nggak ketemu, bukan dari sana pulangnya, bukan dari layangan, bukan. Nah dulu udah kan bikin lingkaran majelis gitu, ketemu pas berangkat dan pulangnya satu titik gitu aja bikin lingkaran. Kalau ini enggak utuh lingkarannya gitu pulangnya. Cuma rutenya biasa ini Wetan Kulon gitu lor, tapi cuma nggak menyatu gitu. Betul. Yes. Nanti pelajarannya nanti kan kayak ngidan tuh kan, ngidan waktu berlaku itu kan ya, gambaran hidup nanti seperti itu. Kan ngidannya sebenarnya nanti ya waktu kita di masyarakat itu loh, saat kita dengan kelengkapan kita di masyarakat, dengan pakaian yang kita miliki. Kalau ngidan kan kita dipaksa turun pangkat kan, pakaian yang biasa kita pakai kita lepaskan, kita hangeri dulu, kita gantung dulu, kita memakai baju yang paling hina. Bagi kita juga itu baju paling hina, bagi orang lain ya mungkin juga sama, mungkin bisa lebih. Ini mas, itu kalau yang misalnya nemu uang termasuk kesalahan bukan itu mas, tapi ya artinya dikasihkan ke orang gitu mas. Ya itu nanti ada nilai-nilainya sendiri. Ya mungkin kan ada yang nemu uang nanti diambil. Kalau nomornya gede ya lumayan. Tapi kalau bagi saya cari amannya yaitu enggak saya ambil. Walaupun gede. Oh. Kalau saya nemu uang tuh ya awal-awal saya ambil semua. Awal-awal lah seperti jalannya waktu saya tuh mikirlah, tafakur, ini ya hal yang terbaik ini bagaimana ya kalau ada uang, sambil melototin uangnya itu tak ambil. Uang itu kan ada hukumnya, barang temuan itu kan ada hukumnya. Kalau ini itu harus mengumumkan 1 tahun minimal. Kalau nanti ada orang yang nyari, misal kalau uang itu sudah diumumkan gak ada yang setahun tuh gak ada yang nyari, kita pakai uangnya misal. Nanti kalau ada orang yang nyari kita harus ganti. Ya kalau Ya. ini mas, Terus kemarin apalagi paling aman ya bagi saya kalau ketemu uang itu akhirnya gini, ya Allah saya ini bukan orang yang amanah. Ya semoga di belakang saya nanti ini yang lewat ada orang yang lebih amanah daripada saya. Terus ya siapa tahu orang yang nyari itu lagi di belakang saya. Nanti kalau saya ambil jadinya malah nggak ketemuan. Jadi saya merasa saya itu bukan orang yang amanah. Makanya saya tinggallah ya, itu saya nyatakan seperti itu. Gajah di belakang saya, nanti ada orang yang lebih amanah daripada saya. Dan ya berat sih maksudnya kalau kita ambil, kita ada kewajiban untuk menyiarkan selama 1 tahun. Nah, saya kemarin terima tentu ada pengalaman mas itu yang memang
karena itu nominal gede Mas ya, itu kan saya nemu 100.000 Mas. 1.000 itu satu lembar ya, emang itu disuket-suket lah ya, rumput kan. Saya pikir, hati saya mengatakan, wah ini kan daripada nggak ketemu daripada mikirnya ini biar ada manfaat lah gitu kan. Artinya daripada terbengkalai kayak gini kan, saya ambilkan buat orang yang kira-kira tepat saya ini gitu kan. Ya ternyata kan waktu itu udah saya temu gitu kan. Ya, waktu itu saya pas saya nemukan pagi ya, sore kan itu saya ada di musola. Saya tadinya berpikir, wah ini habis ini kan banyak anak-anak ngaji, saya juga aja bagi gitu kan, bagi-bagi itu gitu kan. Tapi ternyata kan habis sholat ini anak-anak itu kan bubar, oh berarti bukan lah ya. Nah pas keesokan harinya itu memang saya lihat itu ada tukang becak yang memang dari sorot matanya dia tuh memang hobi ngeliatin kanan kiri, yang memang dia tuh memang nyari sesuatu lah. Nah itulah saya kasihkan ke itu gitu. Jadi inilah, ini kayaknya yang paling tepat karena memang beliau itu juga kayaknya dari sorot matanya udah emang kayak gitu, senang ngeliat kanan kiri ke bawah, senang ngeliatnya nyari sesuatu gitu loh. Terus saya kasih ya ini juga sempat kaget, kayak ngonyong lagi kan, karena duit gede gitu mungkin kan. Iya anu kayak gitu kan di daerah ini. Tapi ya itu akhirnya ya saya sih ya gitu, tadi sempat berontak juga Mas ya, namanya itu nemu ya hukumnya memang harus secara, tapi di sisi lain ini biar ada manfaatnya gitu kan ya. Yang penting itu pantangan begitu, jangan sampai tergoda untuk dipakai untuk saya pribadi gitu kan gitu. Iya, itu nanti juga proses yang kita ambil itu kan sudah keputusan paling baik. Waktu sampai di jalan itu kan sudah putuskan sesuatu itu kan sudah mencari yang paling terbaik. Dan setelah nanti kalau kita tafakuri ada cara yang lebih baik lagi ya, oh berarti cara saya itu berarti ya baiknya cuma waktu itu aja. Nanti di waktu yang lain ya harus diperbaiki lagi. Yang paling kalau saya sendiri, menurut saya itu paling aman ya seperti itu. Jadi saya lewatin aja. Kalau dulu tuh mau 500 mau 100 kantongin semua itu sampai icrik. Tapi lama-lama ya itulah. Ya saya itu bukan orang yang amanah. Saya ambil, bukan di belakang saya ada orang lebih amanah daripada saya. Siapa tahu juga saya juga nggak tahu. Nah, pas di belakang saya ini ada orang yang lagi mencari. Jadi saya benar lari dari masalah. Benar lari dari masalah. Yes. Kalau di jalan itu kan kalau masalah uang itu banyak banget lah. 500 aja megang itu kalau kita lama. Pas satu aja ya jadi megang 500.000. Kalau misal kok boleh jajan, wah itu sampai pulang itu ya cukup ya. Kalau bisa ngopi, rokokan. Tapi kan kita kan belajarnya tawakal sama Allah. Dikasih orang uang ya kita terima. Tapi kan nggak bisa kita manfaatkan untuk beli. Iya. Ya akhirnya larinya ya kita sedekahkan ke hamba Allah yang lain, yang menurut kita itu pantas layak menerima. Kalau orang kaya dikasih ya nggak layak. Ya kalau dikasih sih, kalau kita dikasih alhamdulillah Mas, itu kan ada ibarat talang kan buat jembatan kan. Iya. Itu. Nah itu ya itu yang kadang itu ya kalau yang kecil insya Allah nggak saya ambil, paling minimal saya pindahkan. Misalnya kan di rumput ya saya harus di apalah di tembok-tembok apa yang kira-kira biar lebih itu loh. Tapi kalau yang gede itu kemarin itu ya itu saya sempat nyari gitu lah, siapa yang tepat yang saya kasih gitu kan di situ. Nah itu saya juga dalam hati saya juga takutnya ini kesalahan gitu maksudnya gitu loh. Ya tahunya nanti kan setelah kita tafakuri sendiri. Tapi ya waktu itu di jalan itu apa yang saya lakukan itu kan sudah keputusan terbaik,
cuma nanti dalam tafakurnya Mas Saiful itu kurang pas, berarti lain kali nanti ya jangan diulangi lagi. Tapi kan nanti harus kasih tafakuri sendiri kan, apa yang kita nih anggap baik saat ini itu kadang di waktu yang lain itu kita tertawakan sendiri karena masih ada sesuatu yang lebih baik lagi. Oh ternyata kok saya itu waktu itu ya tepat, wong mentoknya sudah sampai di situ. Ternyata di waktu yang lain setelah pemahaman kita sama Allah diluaskan lagi, oh ternyata masih ada cara lain yang lebih simpel lagi, lebih bagus lagi. Oh ternyata caranya maku itu awalnya mentoknya dengan batu kan, oh ternyata ada alatnya, ya, ada martilnya. Saya di waktu itu juga istilahnya ya itu maksudnya aslinya itu sudah dapat, yaitu pemahaman lain tuh ternyata ya saya sudah ke diri sendiri. Akhirnya saya ternyata masih silo, masih hijau sama dunia gitu. Artinya di situ makanya kok walaupun itu tadi mungkin terbaik waktu itu, tapi itu sama yang itu kan ada yang terbaik kan. Ternyata saya itu masih hijau gitu kan. Artinya walaupun nggak saya manfaat, tapi saya itu kan masih memandang gitu kan, artinya gitu kan, masih memandang ya kelip-kelip itunya gitu lah, artinya gitu loh, masih rasa ada itu, rasa sayangnya ada gitu loh. Gitu loh. Juga di situ kemarin sudah ada pelajarannya gitu loh. Ternyata saya itu masih gampangnya masih dunia itu masih dikantongin di saku atas ini, belum dibokong ini gitu mas, gitu mas. Dekat dengan hati ya. Iya gitu mas, itu ternyata itu dunianya masih di saku atas dekat dengan jantung ini. Iya masih enggak di saku belakang dekat dengan pantat. Masih punya rasa sayang gitu. Rasa sayang, aduh kayak lagu nanti ya. Nah, kalau makanan saya itu memang termasuk agak ini mas, agak kalau saya kan sendirian ya. Agak sayang kalau saya misalnya kekasihkan ke orang lain yang nggak ketemu sama orang yang edan yang lain gitu loh. Jadi ya karena saya itu ya berarti saya itu karena beliau itu yang sedekah kepada saya itu kan, dan saya pun artinya bukan sayanya ya, kalau saya itu mengamalkan amal yang dari Yai gitu kan, artinya loh. Jadi biar lebih berkah itu ya, saya kalau kelempar kepada orang lain yang bukan yang edan itu kan pasti kan nilainya akan berbeda gitu. Saya selalu di situ nggak melihat pribadi saya, tapi sebenarnya saya itu ada ngejalanin amal dari Yai kayak gitu mas. Jadi ya saya usahakan, bahkan ya gitu saya itu sering kalau udah masuk kenyang saya buat sarapan besok pagi gitu, ada 2 kali gitu di situ. Itu kebijakannya masing-masing. Karena ada salah satu orang yang ini ada rasa kecewa juga mas, dia itu biasa ngasih tapi ternyata dikasih ke orang lain gitu. Nah orang lain itu ya kalau sama-sama ngedan dia seneng gitu loh, aslinya itu dikasihkan kepada yang pengemis, pada orang yang memang orang edan, tapi ternyata kan juga biasanya orang itu kan nggak dinikmatin, malah dibiarkan aja biasanya kayak gitu kan itu ada juga yang itu. Kalau saya itu ya dilihat yang dikasihkan apa gitu. Nah, itu kan juga makanan gitu mas, nasi lah gitu makanya. Kalau makanan saya tuh ngasih orang tuh, kalau makanan misal ngasih orang tuh nggak berani, karena condongnya orang tuh dikasih makanan tuh pasti dia melihat siapa yang ngasih. Kalau kita posisikan lagi orang edan itu ngasih makan tuh nggak cocok. Karena kita tuh cocoknya yang menerima makanan. Kalau kita ngasih itu cocok, karena kita backgroundnya kita kan lagi kotor. Orang tuh melihat tuh jijik, malah jadinya dia mau makan tuh juga nggak nikmat. Nah kita mencari orang yang lebih sederajat dengan kita di jalan kan susah mas.
Ya paling solusi paling bagus itu dikasih makanan orang, ya saya makan. Cuma nggak harus dihabiskan. Saya misalnya orangnya ngasih jalan 10 meter 15 meter, nanti ya tak buka tak makan, biar orang itu juga melihat oh udah dimakan. Habis itu tak bungkus lagi, tak bawa jalan lagi. Kalau tak habisin ya nanti saya nggak kuat perutnya, dan nanti di depan sudah kita nggak diikutin kan, dan nanti tak taruh. Kalau kemana itu alhamdulillah kok enak banget Mas itu. Tak taruh ya diniatkan saya sedekah sama makhluknya Allah yang lain. Ya. Kalau saya ambil semuanya serakahnya saya kan, saya kok serakah banget. Perutnya saya juga sudah kenyang, masa masih ditetel kan enggak. Ya saya taruh di pinggiran sedekah kan sama makhluk Allah yang lain. Iya, barengnya Mas Teguh. Pak Larto pulang. Oh iya kemarin amat di telepon sama ini. Sama Kak Cica ini. Ya, jadi gitulah niatkan sedekah sama makhluknya Allah yang lain. Tapi seenggaknya saya dikasih makan itu, orang yang ngasih itu melihat makannya yang dia kasih itu saya makan. Lah karena saya juga perutnya misal di sana pasti orang makan kan, masanya harus saya habiskan lagi nih. Ya saya kan gak mampu. Makanya karena semakin di bawah semakin jauh itu semakin beban. Ya saya sedekahkan lagi lah. Cuma saya sedekahnya bukan ke orang yang di atas saya, no. Jadi ke makhluk Allah yang lain. Entah itu nanti ketemu orang edan yang sama seperti saya, dan nanti dimakan sama bakteri atau dimakan sama kucing. Ya itu kan termasuk makhluknya Allah. Tapi kalau dikasihkan ke orang lagi, kalau berupa makanan ya, kecuali yang terbungkus rapi kayak apa, biskuit Roma masih utuh, dikasihkan ke orang tuh yang menerima kemungkinan besar masih bisa dimakan. Masih bersegel lah gitu Mas ya. Segel lah. Kalau makanan makan bungkus itu orang tuh ketakutan. Kalau kita sendiri jalan dikasih orang yang apa penampilannya lebih di bawah kita itu, kita juga ragu-ragu kok. Seudahnya itu muncul. Jadi buruk sangkanya itu muncul. Ya terima, makan secukupnya aja, nggak udah kenyang ya udah bungkus lagi, pindah taruh depan gini kan biar orangnya ngeliatin udah agak jauh, taruh di tempatnya agak kelihatan, dan nanti biar ya bukan nanti ada temu sama makhluk Allah yang lain yang membutuhkan. Kalau nggak ada yang butuh ya masih ada bakteri yang dimakan sama mereka. Yang penting kan diniatkan sedekah. Di pelajarannya kan walaupun kita keadaan apa saja itu kan, oh ternyata jalan sedekah itu masih ada. Walaupun nggak berbentuk materi uang, oh ternyata masih ada yang untuk kita berbuat sedekah lewat tenaga kok nggak bisa, ternyata lewat pemikiran. Kalau sudah semua nggak bisa ya doa aja lah sedekahnya. Makanya banyak nilai-nilai sedekah itu di jalan. Sabar tuh pasti tuh, karena kita mau nggak mau tuh harus dituntut sabar. Makan nggak jelas, dihina orang tuh nanti pasti ada, diusir tuh nanti akan mengalami. Tapi kita kan awalnya nggak sabar, tapi lama-lama kan dituntut untuk sabar. Sebelum kita kok bisa mendapatkan nilai sabar, ya nanti kan didatangkan orang yang untuk ngusir, untuk kan terus sampai kita nanti mengakui, oh saya harus sabar, kan baru nanti ganti ujian yang lain. Ya, dan bahkan memang namanya itu memang lagi ngambil ujian Mas ya. Itu ya kadang bisa sadar muncul ini nikmatnya ujian, itu artinya malah lebih bagus dibanding seolah-olah dikasih ini. Tapi itu kan munculnya enggak setiap hari Mas. Kalau sudah maksudnya sudah lagi ngedon, mentok udah lapar ya pasti udah ini. Jadi kalau lagi pas sudah selesai sedang masih bisa menikmati, wah ini mah kalau bisa malah kali itu
sadar ini lagi ujian, kalau bisa ngambil ujian. Tapi kalau sudah terlalu keroncongan, ya sudah berubah lagi gitu mas. Harinya ya udah ini kalau ya Allah dapat biar ganjel perut itu. Kita juga keadaan kita juga pasang surut, iman kita juga pasang surut. Ya waktu lagi semangat kita ya semuanya kayak mau gunung tertinggi pun ya mau kita daki semua. Tapi setelah kita daki ternyata kita tahu kapasitas kita. Oh ternyata saya tuh merasanya itu rontok. Ternyata saya tuh nyatanya jalan 1 kilo aja sudah keberatan. Awalnya ya semua gunung apa sih yang tinggi daki semuanya. Tapi setelah kenyataan kita baru tahu oh, ternyata saya cuma ya, diberi kekuatan sama Allah cuma sebatas ini. Memang itu mas, memang aslinya. Jadi kalau itu kalau kita faktor itu kita bisa mengukur mas, yaitu ya dengan tadi saya contoh ternyata itu saya masih hijau, masih sayang sama penak-penik itunya gitu kan, dis itu artinya tidak luar biasa. Semangat ya Saiful ini ceritanya luar biasa. Biasa di luar mas, di luar terus masuk mas. Baru ini di luar. Iya, soalnya kemarin suruh tidur di rumah orang yang nggak mau, orang yang ngedan gitu. Syukuri seperti itu damu ya. Saya memang dikasih kemampuan seperti itu, jadi ya. Tapi banyak motivasinya, membangunkan semangat jiwa-jiwa ngedan yang sudah mulai terpendam itu. Setelah mendengar orang cerita ngedan itu kan kambuh lagi lah, muncul ke permukaan lagi dia jiwa ngedannya. Oh dedaknya ngedan saya itu mas seperti itu ini. memang edan itu benar-benar artinya salah bisa kuasanya di depan, kalau kuncinya nggak tahu ya. Ini ya. Bisa merasakan apa namanya, semua itu Allah yang menolong, Allah disayang itu ya di situ. Artinya kalau secara teori bisa, tapi kan nggak bisa menghayati karena pas nggak ngalamin mas. Artinya ya kayak macam hal makan itu kan Allah itu yang mengenyangkan kan. Iya. Allah tuh yang apa namanya ya bisa yang membuat tenaga ya. Ternyata kan disitulah kita makan pun memang kalau memang nggak dikasih kenyang itu, walaupun secara teori aja tadi ya tahu semua Allah, tapi ternyata ya kan ruhnya itu kan nggak muncul gitu kan. Yang muncul ya di situ itu artinya ternyata iya ya, walaupun saya emang banyak kalau Allah nggak mengenyangkan ya tetap aja gitu kan. Dari situ karena pas praktek langsung jadi ya mantep gitu kan. Ya teorinya tahu gitu. Tapi kan ampangnya mas kalau nggak lagi ngejalanin gitu. Ampang. Ya nyatanya kadang nggak makan sehari 2 hari. Ya nyatanya masih kasih kuat kan. Oh berarti kan Allah bisa memberi kekuatan tanpa sebab makanan. Juga kadang dikasih makanan sama Allah, cuma kan nggak dikasih kenyang, nggak dikasih tenaga. Kita sudah makan tapi masih lemes kan, berarti Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enggak lagi ngobrol, nggak ada syuting ini. Gimana sehat ini? Alhamdulillah. Syuting kan ada tim make upnya. Biasa Kan nggak ada tim make up, penyewaan gaun juga iya, kira-kira apa gitu kan. Dewa? Iya. Kepriwet dewa. Wis ya Allah. Rokok ngerti wae rok entek. Aku wis ora pindah-pindah ke gon iki. Rok entek. Nek banyak berdoa mas. Nek banyak berdoa mas. Iya. Kepriwet iki rok entek kabeh metu. Diajak ngobrol karo Mas Saiful. Dadi ra. Oke nih lah.
kok ternyata rokok mencolot. Bayang aku sak bungkus loh. Lah kok malah 3 bungkus ya? Ngluwihi bayangan iki. Alhamdulillah rokok, Bro. Orang Suryarno, orang marem ya Mas. Ya biar ada ciri khasnya. Biar ini belajar istiqomah ini. Istiqomah Surya maksudnya Membuat image. Jadi biar orang nggak salah ya Bapak gitu. Malah mengharap guyon. Kalah-kalah. Kalah lagi. Cuma Bang malah belum ke sawah nih. Jadi apa soalnya? Malah yang di sawah udah pada pulang. ya sumur itu. Sumur udah jadi. Tinggal bikin ini tempat panel. Sambil menunggu ya nanti ini jadi panelnya masuk kan nggak tahu nih panel listriknya datangnya kapan. Ya biar nanti itu jadi ya panelnya bisa masuk. Kalau masuk duluan ya belum ada tempatnya. (16 watt). Sebentar nah. Kan nanti cepet lah. Pakainya Hebel nih soal cepet. Tidak ya tapi nggak tahu tuh nanti kuat ditaruhi di atasnya itu tandon apa enggak wi. Kuat lah. Kalau enggak gede ya besi 12-an. 10 ya? Besi 10 terus ngecornya ngikutin bentuk ininya, bentuk cuman kemungkinan kalau itu posisinya di tengah ya mungkin kuat. Kalau ditaruh di pinggir ya Pinggir malah kuat bebannya ya sih. Macak gae. masalahnya kan kalau pas diameternya dapat kanan, dapat kiri, dapat apa depan belakang, pas di kotaknya itu loh, pas dapat sini, dapat sini, dapat sini, dapat sini ya mungkin loh. Karena itu juga dibilang juga kecil sih. Ya nanti ya di rangkaiannya nanti seperti apa bentuknya. Tandonnya pakai yang putih kotak. Nggak tahu tuh nanti. Penguin itu paling. Oh yang merah. Kalau paling nggak penguin ya penyu. Enggak buru-buru. Ya bener jangan berubur. Lembek. Kalau berubur kan lembek. Penguin. Udah segitu dulu cerita dari orang Edan ini orang Edan, tapi sekarang udah sembuh. Sudah mandi ya saya? Sudah mandi Mas, sudah tahu jalan pulang masih. Sudah sisiran. Sisiran udah pada pudul semua ini. Oh, ternyata berarti panasan. Sudah mulai proses penyembuhan. Penyembuhan. Sudah bisa tertawa sambil rokokan. Iya. Apalagi nanti kalau Suryarno itu tambah mujarab. Terima kasih. Enggak masuk YouTube nanti. Jadi artis kau ya. Artisnya. Terima kasih. Saya sendirilah. Oh, kelihatan. Ini penutupnya ini. Ini akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awalnya nggak ada salam-salamnya, ini langsung Waalaikumsalam ya. Ya, biasa.